Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Adelia Tamher, NPM 073825111027 dari kelas A Prodi Pertambangan. Di sini saya akan membahas beberapa materi yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Pak Syarifullah Bundang SSI MT. Nah, di sini ada beberapa materi, yaitu yang pertama tektonik lempeng, yang kedua geologi struktur, yang ketiga fungsi alat geologi, keempat stratigrafi, dan yang terakhir yang kelima itu peta. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tektonik lempeng. Lempeng tektonik adalah potongan-potongan besar kerak bumi atau litosfer yang mengapung dan bergerak perlahan di atas lapisan mantel bumi yang lebih lunak atau astenosfer. Pergerakan ini menyebabkan berbagai fenomena geologis seperti gempa bumi, gunung berapi, dan pembentukan pegunungan. Karena lempeng-lempeng ini saling bertabrakan atau konvergen, menjauh atau divergen, bergeser atau transform. Indonesia sangat rawan gempa karena terletak di pertemuan tiga lempeng utama, yaitu Indonesia, Australia, Eurasia, dan Pasifik. Terdiri dari kerak samudra atau lebih padat dan kerak benua atau kurang padat. Di sini ada tiga batas pergerakan lempeng yang terjadi di bumi, yaitu divergen. Nah, pada zona divergen, lempeng bergerak saling menjauh dan biasanya pada zona tersebut terjadi pemekaran lantai samudra. Nah, yang kedua konvergen. Pada zona konvergen, lempeng bergerak saling bertumbukan dan menunjang satu dengan lainnya. Yang terakhir ketiga yaitu transform. Pada zona transform, lempeng bergerak secara lateral atau bergesekan satu dengan yang lainnya. Yang kedua itu ada deformasi kerak bumi. Deformasi kerak bumi adalah perubahan bentuk, ukuran, atau volume gerak bumi akibat tekanan atau stres tektonik, gravitasi, atau aktivitas manusia yang menghasilkan struktur seperti lipatan, rekahan, dan patahan atau sesar, dan dapat memicu gempa bumi saat batuan pecah secara tiba-tiba atau deformasi getas. Ini adalah proses lambat yang berlangsung jutaan tahun, tapi perlepasan energinya bisa sangat cepat dan kuat, mengubah permukaan bumi secara permanen. Jenis-jenis deformasi berdasarkan respons batuan yaitu ada deformasi getas, yaitu batuan pecah dan membentuk rekahan atau sesar, atau patahan biasanya terjadi pada suhu dan tekanan rendah. Ini sering menyebabkan gempa bumi. Yang kedua itu ada deformasi daktil, yaitu batuan berubah bentuk secara plastis atau melipat seperti besi panas yang mudah dibentuk, biasanya terjadi pada suhu dan tekanan tinggi. Yang ketiga ada strain. Strain atau regangan adalah perubahan ukuran, bentuk, atau volume batuan akibat gaya atau stres yang bekerja padanya, seperti akibat pergerakan lempeng tektonik atau gelombang seismik. Strain bisa bersifat elastis atau kembali normal saat gaya bilang seperti gelombang seismik, atau plastis permanen atau deformasi tak kembali membentuk lipatan atau patahan dan diukur dengan membandingkan perubahan panjang terhadap panjang awal. Strain terjadi karena tekanan dari berat batuan di atas, menyebabkan strain seragam dan gaya tektonik di batas lempeng menghasilkan stres atau kompresif, tarik atau geser yang menyebabkan strain dan deformasi pada batuan. Ada jenis-jenis strain. Yang pertama strain linear. Perubahan panjang batuan bisa berubah pemanjangan atau ekstensi atau pemendekan yaitu kontraksi. Yang kedua strain geser. Perubahan bentuk akibat geseran yang sering diilustrasikan dengan strain ellipsoid yang mengubah lingkaran menjadi elips. Yang ketiga strain elastis. Deformasi sementara yang hilang saat stres dihilangkan. Yang keempat adalah strain plastis. Deformasi permanen yang terjadi setelah melewati batas elastis, menghasilkan struktur seperti lipatan dan patahan. Yang keempat ada stres. Stres atau tegangan adalah gaya persatuan luas gang bekerja pada batuan menyebabkan perubahan bentuk. Tegangan ini terjadi karena tenaga endogen, terutama akibat pergerakan lempeng tektonik. Yang kedua aktivitas magma. Yang ketiga beban batuan dan gaya gravitasi. Yang keempat ada perubahan suhu, dan yang terakhir proses tektonik jangka panjang. Lanjut ke materi kedua yaitu geologi struktur.
Struktur geologi adalah bentuk perubahan pada batuan di kerak bumi akibat gaya dari dalam bumi atau tektonik, mencakup fitur seperti lipatan, kekar atau retakan, dan sesar atau patahan, yang memengaruhi bentang alam, tempat migas, hingga potensi bencana alam seperti gempa. Struktur ini terbagi menjadi primer, terbentuknya persamaan batuan, misal perlapisan sedimen, dan sekunder. Nah, terbentuk setelah batuan seperti akar, lipatan, dan sesar, dan sangat penting dalam pemahaman evolusi geologi suatu wilayah. Jenis-jenis struktur geologi. Yang pertama itu ada kekar join, retakan pada batuan tanpa pergeseran bisa karena pendinginan atau kekar kolom, pengeringan atau hilangnya beban. Yang kedua ada lipatan atau fault, lengkungan atau lekukan perlapisan batuan akibat tekanan seperti anticline atau melengkung ke atas, dan syncline atau melengkung ke bawah. Yang terakhir ini sesar atau fault, retakan yang mengalami pergeseran atau pergerakan relatif antar blok batuan, contohnya sesar naik, sesar turun, dan sesar mendatar. Dan lipatan adalah lengkungan atau tikungan pada lapisan batuan seperti sedimen yang awalnya datar terbentuk karena gaya deformasi tektonik, bukan patahan menghasilkan struktur seperti gelombang dengan bagian puncak atau anticline dan lembah syncline. Nah, jenis-jenis lipatan, yang pertama anticline, yaitu cembung ke atas, batuan tertua di tengah. Yang kedua syncline, cekung di atas, batuan termuda di tengah. Yang ketiga monocline, atau satu sisi miring curam. Yang keempat lipatan miring atau asimetris. Yang kelima itu lipatan rebah, dan yang keenam lipatan menutup atau bidang sumbu hampir datar. Kemudian ada kekar. Kekar join adalah rekahan atau retakan pada batuan yang terjadi akibat gaya atau tegasan seperti tarikan, tekanan, atau geseran, namun tidak mengalami pergeseran atau pemisahan signifikan pada kedua sisinya. Berdasarkan penyebabnya ada 3 macam kekar. Yang pertama kekar lembar atau sheeting joint, terjadi karena perlepasan tekanan saat batuan naik ke permukaan atau erosi, membentuk lapisan-lapisan tipis. Yang kedua kekar pengurutan atau columnar joint, bentuk kolom heksagonal akibat pendinginan magma atau pengeringan sedimen. Yang ketiga kekar tektonik atau tectonic joint, terbentuk karena gaya tektonik bisa sejajar dengannya, atau tension joint, atau memotong sudut atau shear joint. Dan ada sesar. Sesar atau patahan adalah rekahan pada kerak bumi di mana batuan mengalami pergeseran atau displacement relatif atau blok terhadap blok lainnya akibat tekanan atau tegangan tektonik yang melebihi kekuatan batuan, membentuk struktur bidang rekahan yang bisa vertikal, horizontal, atau miring. Pergeseran ini menghasilkan 3 jenis utama sesar, yaitu sesar normal atau tegangan ekstensional, sesar naik atau tegangan kompresi, dan sesar mendatar atau tegangan geser, yang semuanya penting dalam memahami gempa bumi dan evolusi geologi. Materi yang ketiga yaitu fungsi alat geologi. Yang pertama itu palu geologi. Fungsi utama palu geologi adalah untuk memecah batuan, mengambil sampel, dan mengidentifikasi batuan di lapangan. Yang kedua kompas geologi. Kompas geologi adalah untuk mengukur orientasi unsur-unsur struktur geologi seperti jurus atau strike dan kemiringan atau dip, lapisan batuan atau bidang diskontinuitas, serta mengukur arah, kemiringan lereng, dan beda tinggi. Nah, yang ketiga papan LJK sebagai alas yang keras, datar, dan kokoh untuk menopang LJK saat diisi. Yang terakhir yaitu GPS adalah untuk menentukan posisi sangat akurat, misal X, Y, Z di lapangan, untuk pemetaan topografi, survei batas lahan, perencanaan konstruksi atau jalan, bendungan, dan pemantauan deformasi tanah seperti longsor, pergerakan lempeng tektonik dengan akurasi milimeter menggunakan GPS geodetik. Materi yang keempat yaitu stratigrafi. Stratigrafi adalah cabang ilmu geologi yang mempelajari lapisan-lapisan batuan atau strata, hubungannya dalam ruang dan waktu, serta sejarah pembentukannya untuk memahami sejarah bumi, evolusi lingkungan, pengendapan, dan eksplorasi sumber daya alam seperti energi, mineral, dan air. Materi terakhir
yaitu yang kelima, peta geologi. Peta geologi adalah peta tematik yang menampilkan informasi tentang jenis batuan sedimen, struktur geologi seperti patahan, umur, stratigrafi, dan sumber daya mineral di suatu wilayah. Menggunakan simbol dan warna untuk mempresentasikan kondisi 3 dimensi batuan di bawah permukaan bumi. Peta ini sangat penting untuk eksplorasi sumber daya alam seperti migas dan mineral, perencanaan tata ruang, mitigasi bencana.